Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orchid. Dalam kesempatan kali ini saya sudah berkunjung di kebunnya Ibu Endang Surahman. Ya, mumpung belum mempunyai greenhouse yang seperti ini, jadinya saya sering berkunjung di sini untuk berbagi tips, promo, dan hal-hal menarik lainnya. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, karena di channel ini akan saya tampilkan beberapa promo menarik nantinya dan juga tips perawatan mengenai anggrek. Nah, langsung saja sekarang dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi bahwa yang ada di kebunnya Ibu Endang Surahman ini, sejauh yang saya ketahui, plannya itu bagus-bagus, baik itu hibrid maupun spesies. Nah, dari beberapa pelanggan yang sering bertanya kepada saya, lah kok bagaimana bisa merawat anggrek plannya atau batangnya itu lurus dan tidak bengkok-bengkok. Nah, di sini langsung saja saya contohkan dari beberapa hibrid ataupun spesies yang ada di kebunnya Ibu Endang Surahman, mengantisipasi agar plant ataupun batang dari tanaman anggrek yang kita punyai biar tidak bengkok kemana-mana atau doyong. Kita juga harus memberi penyangga terhadap anggrek yang kita miliki, seperti yang saya lihat di depan ini. Ini adalah anggrek yang jumbo dan tinggi 2 meter lebih. Ini ID-nya kita lihat dulu ya. ID-nya kurang begitu jelas ya ini karena tidak ada labelnya. Namun kondisi plantnya ini sehat. Nah, di sini ada hal yang menarik dari yang diterapkan di kebunnya Ibu Endang Surahman. Karena ciri khas dari tanaman anggrek ataupun tanaman apapun itu mengikuti cahaya, jadi larinya ke atas, mengikuti cahaya matahari. Jika cahaya matahari terbit dari timur, otomatis batangnya akan mengikuti cahaya matahari tersebut. Nah, di samping itu juga ketika tanaman mengikuti sumber cahaya, otomatis batang-batang yang lain akan bergerak ke kanan atau mengikuti arah dari cahaya yang datang. Nah, di sini biasanya terjadi kendala jika tanaman anggrek kita sudah besar, kemudian tinggi dan doyong ya. Doyong mengikuti arah matahari. Kita bisa memberinya penyangga seperti ini. Penyangganya kita tempelin di sini. Kemudian kalau terlalu berat karena ini besar dan tinggi, beliau mengasih tali agar tidak gerak. Nah, ini fungsinya ternyata kawan-kawan untuk ketika doyongnya suatu batang dari tanaman anggrek biar tidak terlalu doyong atau miring. Kalau terlalu miring nanti jatuh, dan kalau jatuh nanti akan mengganggu pergerakan dari akar. Nah, salah satu hal yang menyebabkan stresnya akar itu adalah terlalu banyaknya gerakan dari batang. Jadi kalau misalkan kita mempunyai plant yang seperti ini ya, ini yang rimbun, kemudian akarnya juga banyak, tetapi ada yang doyong ke kanan ke kiri, sehingga menyebabkan pergerakan dari batang anggrek kita itu sangat mengganggu sekali dari pergerakan atau perambatan akar anggrek itu sendiri. Nah, jadi untuk mengantisipasinya kita beri penyangga seperti ini biar terus lurus, jadi tidak terus mengikuti arah cahaya. Nah, mungkin dari beberapa kawan kalau mempunyai splitan juga seperti yang ada di sini, saya contohkan saja langsung ya. Seperti yang besar di sini ya. Nah, ini adalah Dendrobium Sunda Island, silangan dari Linealiblu Stratiotes. Nah, ini Sunda Island ya. Ini plantnya jumbo sekali dan sudah beberapa kali displit dan juga menimbulkan atau memunculkan banyak sekali keki yang muncul dan siap dipanen. Nah, ini cara yang digunakan agar tidak terlalu doyong seperti yang itu ya, karena mungkin terlalu rimbun dan berat, akhirnya doyong sampai dikasih tali seperti ini buat penyangga. Nah, di samping itu juga dikasih penyangga berupa bambu atau besi yang ada di tengah. Nah, ini berfungsi untuk pertumbuhan dari batang anggrek biar tidak terlalu doyong dan terus lurus ke atas. Nah, ini kalau kita mempunyai
plant yang jumbo seperti ini, kemudian kita bisa pilah atau kita split ya menjadi beberapa bagian. Nah, splitannya itu juga kita harus menyangga seperti yang ada di sini. Nah, ini adalah Dendrobium Heart of Norfolk. Nah, ini adalah Dendrobium Heart of Norfolk. Ini merupakan splitan dari indukan yang besar yang ada di sini. Nah, ini juga dikasih penyangga. Ini merupakan splitan yang sudah beberapa bulan ya. Jadi akarnya sudah jalan dan sudah menjadi satu terhadap media dan akarnya. Jadi ini tidak goyang. Meskipun dikirim, nah ataupun ditarik-tarik atau digoyang-goyang, ini sudah aman karena sudah matang. Nah, kalau teman-teman mempunyai plant yang jumbo kemudian di-split, kita taruh di sini penyangganya agar akarnya biar mempunyai tempat untuk melanjutkan perjalanannya mengelilingi medianya. Jadi tidak terganggu terhadap pergerakan. Nah, seperti itu. Itu salah satu trik untuk menjaga kesehatan akar dan mengurangi stres. Jadi kalau kita mempunyai splitan ataupun plant anggrek yang jumbo, kita juga bisa memberikan penyangga agar larinya dari batang, dari pertumbuhannya tidak terlalu doyong sehingga memakan banyak ruang. Nah, kalau di sini kan karena sudah jumbo ya, otomatis ruangnya juga akan semakin sempit. Kalau ruangnya semakin sempit, nanti sirkulasi udara yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Nah, itu seperti yang ini juga. Banyak sekali di sini karena beberapa indukan yang besar-besar dan juga splitan dari indukan pilihan yang di sini disikapi oleh Ibu Endang Surahman, dikasih penyangga seperti ini. Ya, ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk tips yang berikutnya di sini, kalau bisa kita simpulkan standar perawatan anggrek itu 60-75% suhu atau cahaya, selebihnya udara dan air. Nah, di sini kita bisa melihat ya, dari greenhouse-nya Ibu Endang Surahman, bawahnya, nah ini bagian bawah, ini merupakan batu bata yang kemudian disemen, atau dari beberapa kebun juga menggunakan paving ya. Nah, di tengah-tengah ini, nah maksudnya di tengah-tengah, persis lurus dengan plant dari beberapa anggrek yang sudah dikumpulkan di atas. Nah, di bawahnya ini diisi pasir ataupun tanah. Nah, ini berfungsi agar ketika musim kemarau sudah sangat panas dan anggrek misalkan lupa menyirami dan membutuhkan asupan air, ini tidak terlalu panas. Nanti pasir-pasir ataupun tanah yang di tengah ini bisa menguap sehingga membuat suhu masih normal meskipun keadaannya musim kemarau atau panas berkepanjangan. Nah, ini bisa mengantisipasi kekurangan cairan terhadap anggrek yang dibutuhkannya. Jadi kalau kita mempunyai greenhouse, entah itu besar ataupun kecil, alangkah baiknya di bawahnya ini tidak disemen semua ya, tidak dikasih batu bata semua, akan tetapi di tengahnya persis di atas pot-pot dari tanaman anggrek kita kasih satu baris di sini atau satu bagian kita isi pasir atau tanah, biar penguapan air yang ada di bawah pot yang kita sudah taruh di atas rak ini biar bisa tetap stabil, jadi tidak terlalu panas. Nah, pada akhirnya pertumbuhannya terus sehat seperti yang kita idam-idamkan. Dan ciri khas yang lain dari beberapa keunikan yang ada di kebunnya Ibu Endang Surahman ini menghasilkan bunga-bunga yang lebar. Bunga-bunga yang lebar dari ciri khas tanduk ataupun lipsnya kita bisa lihat di sini. Ini juga, ini adalah Dendrobium Chai Kiam Eng Singapura ya. Kita lihat ini juga ada yang varian tanduk ataupun lipsnya yang lebar. Ini merupakan salah satu ciri khas yang ada di kebunnya Ibu Endang Surahman. Nah, terlepas dari perawatan yang ada di sini mesti menghasilkan bunga-bunga yang besar.
Nah, biasanya teman-teman atau pecinta anggrek menyukai ciri khas bunga atau lipsnya yang lebar dan besar. Nah, itu akan sangat unik sekali untuk dilihat ataupun dinikmati. Nah, itulah saya rasa standar untuk perawatan anggrek biar tumbuh sehat dan subur. Kalau dari obat macam-macam ya di sini. Ya, namun yang terpenting ataupun yang pokok dari perawatan anggrek, obatnya atau pupuknya menggunakan Gaviota. Sedangkan campuran yang lain bisa menyesuaikan. Nah, di sini sangat rimbun-rimbun sekali. Kita lihat plannya jumbo-jumbo, subur, dan juga menghasilkan bunga yang lebar dan besar. Nah, oke, seperti itu aja dalam kesempatan kali ini ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bagi teman-teman yang menginginkan atau menanyakan beberapa anggrek yang dijual, bisa melihat di playlist channel ini beberapa varian yang sudah saya promosikan. Jangan khawatir, meskipun saya sekarang belum memberikan promo, tetapi tetap membuka pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari Anda yang menginginkan beberapa anggrek yang siap untuk Anda miliki. Nomor WA-nya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi dan di banner channel Taman Orchid. Oke kawan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar dunia anggrek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.